Halo semuanya, pada zaman dahulu rata-rata orang menggunakan tongkat pengukur ketika mereka ingin menghitung jarak dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi pada hari ini kalau kita ingin mengukur panjang sebuah benda atau mengukur jarak dari dua titik di dalam peta atau dalam dunia nyata, kita bisa menggunakan penggaris, meteran atau teknologi canggih semacam satelit. Saya bisa tahu jarak dari tempat saya duduk ke tempat yang hendak saya tuju hanya pakai handphone, pakai teknologi satelit. Nah, kita melihat sekarang dalam Wahyu pasal 11 ayat 1, sebuah penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes yang berisi simbol tentang apa yang akan terjadi. Wahyu 11 ayat 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kata tongkat pengukur ini bahasa Yunaninya rhabdos. Akar katanya adalah rapiso atau tongkat yang untuk mendisiplin, digunakan untuk mendisiplin. Menarik bukan? Tongkat untuk pengukur sekaligus juga berasal dari akar kata tongkat untuk mendisiplin. Nah, yang diukur apa nih? Bagian dalam bait suci. Pelatarannya, bagian luar itu tidak perlu diukur. Itu tempat di mana yang bukan umat Allah di sana dan menginjak-injak ya tempat itu selama sekian bulan lamanya. Sekarang kita fokus di sini. Kalau menghitung ukuran panjang, lebar, tinggi bisa. Ya, tapi orang-orang yang beribadah dalam bait suci yang diukur itu gimana? Tinggi badannya? Bukan. Mungkin bisa yang diukur apanya? Jumlah mereka. Yang kedua yang diukur bisa jadi adalah kesungguhan mereka beribadah kepada Tuhan. Karena ini berarti ya makna kiasan. Nah, kita melihat ini adalah sebuah simbol, sebuah perlambang bahwa umat Tuhan itu diukur oleh Tuhan. Diukur apanya? Kesungguhan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak. Ya. Tongkat yang untuk mengukur adalah tongkat sekaligus untuk mendisiplin umat Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat bahwa ketika orang tua mengasihi anak-anaknya, mereka akan melihat, mengevaluasi anaknya sudah bertumbuh sejauh mana, sudah menjadi dewasa sejauh mana. Orang tua pasti ingin anak-anaknya jadi orang yang dewasa, matang dalam karakter, keterampilan, dan kelak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang bisa mandiri, yang bisa memberkati hidup banyak orang, melatih generasi-generasi berikutnya jadi orang-orang hebat. Tuhan pun demikian, bahkan lebih daripada itu. Tuhan menghendaki kita ini tumbuh dewasa. Targetnya seperti Kristus. Apa artinya? Karakter kita, kehidupan kita jadi berkat. Seperti Kristus menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu Tuhan perlu mendidik kita. Ya. Tuhan perlu mengajar kita, mendewasakan kita. Kasih itu mendidik. Tuhan akan melihat sejauh mana umat Tuhan bertumbuh dan kemudian mendidik umat Tuhan. Caranya bagaimana? Bisa dengan firman, bisa juga dengan tongkat. Dipukul ketika diajari saja tidak cukup. Saudara sekalian, kita bisa melihat kasih Tuhan di sini. Kasih itu mendidik. Dan didikan atau kasih itu bentuknya nggak selalu menyenangkan buat kita. Kalau memang kita ini dididik dengan cara halus, susah untuk berubah. Bisa jadi orang tua kita mendidik kita dengan cara yang sedikit lebih keras agar kita benar-benar bisa berubah. Tujuan Tuhan adalah kita dewasa di dalam Tuhan. Tujuan Tuhan adalah hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Ingat, Tuhan menciptakan kita semua, menyelamatkan kita semua. Untuk apa? Memerintah bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi yang baru. Kalau hari ini Anda mengalami didikan Tuhan, ajaran Tuhan, ingat bahwa Tuhan mengasihi saudara sekalian. Tuhan memberkati.